Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop dan tema kita pada pagi hari ini adalah Utang Ekologis dan Keadilan Pendanaan Iklim bersama saya, Eva Tarigan. Saudara, saat pembukaan Konferensi Perubahan Iklim ke-30 atau COP30 UNFCCC di Belém, Brasil 10 November 2025 lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell menuntut komitmen negara-negara maju dalam pendanaan iklim. Dana iklim ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup manusia, planet, dan juga masa depan. Para ahli mengatakan bahwa dana iklim yang tersedia saat ini masih kurang dari kebutuhan. Karena dana ini untuk mendukung berbagai proyek dan juga program yang bertujuan mengatasi perubahan iklim, baik melalui mitigasi ataupun adaptasi. Pendanaan iklim ini juga berhadapan dengan masalah struktural seperti dominasi utang, definisi yang kabur soal pendanaan dan kapasitas akses, dan juga sebagian besar dana iklim ini diberikan dalam bentuk pinjaman kepada negara-negara berkembang. Lalu ada juga nih masalah akses di mana masyarakat adat dan komunitas lokal yang merupakan penjaga ekosistem dan garis depan yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim seringkali tidak merasakan manfaat yang nyata dari dana iklim tersebut. Pagi ini kita akan menggali pendanaan iklim yang lebih adil, inklusif, dan menjamin hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Apakah masyarakat adat dan komunitas lokal hanya menjadi objek penerima atau sebagai subjek aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka sebagai elemen kunci keberhasilan aksi iklim ini? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini dan Anda bisa bertanya ataupun memberikan komentar Anda melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181, juga bisa melalui live chat YouTube KBR Media atau juga bisa mention ke Instagram @kbr.id, dan perbincangan ini bisa Anda simak di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui live streaming via website KBR ID dan juga YouTube KBR Media. Saudara, perbincangan kita kali ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet, maksud saya, yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Joshua Situmorang selaku Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Halo, selamat pagi Bang Joshua. Saya panggil Bang Joshua aja ya. Iya. Oke. Selamat pagi Kak Eva. Selamat pagi Bang Joshua. Sudah siap nih ya kita untuk berbincang-bincang nih, agak sedikit berat mungkin buat sebagian orang, tapi saya yakin ini akan sangat gampang untuk di-deliver oleh Bang Joshua. Tapi sebelum kita ngobrol Bang Joshua, kita akan ngobrol sebelumnya kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu cuplikan video dari Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Oke, kalau untuk melihat kenapa pertanyaan pertamanya adalah pendanaan selama ini adil atau tidak adil, maka kita akan melihat ya bahwa banyak sekali temuan-temuan, termasuk mulai dari COP awal sampai kepada COP yang 30 ini, itu terlihat bahwa komitmen dari pendanaan ini banyak yang melenceng keluar jalur. Yang artinya di dalam kesepakatan Paris itu disebutkan bahwa negara maju itu juga memiliki mandat sebenarnya untuk membantu negara berkembang. Jadi bukan hanya memberikan akses, tapi bahkan pendanaannya. Selama ini dianggap bahwa negara-negara maju, lembaga keuangan internasional itu hanya memberikan semacam akses, tapi bukan memberikan dalam bentuk pendanaan. Padahal beberapa negara konteksnya itu dalam kondisi APBN yang terbatas, dalam kondisi mereka juga memiliki persoalan-persoalan lainnya di luar dari persoalan iklim. Ada yang isunya spesifik sekali soal penanggulangan kemiskinan, ada yang pendidikan, sehingga untuk adaptasi dan mitigasi iklim ruangnya menjadi lebih terbatas. Nah, negara maju ini kalau secara historis ya, memang
mereka memiliki dosa iklim yang harus ditebus atau harus dibayar. Jadi mulai dari revolusi industri pertama, mereka sudah menggunakan pembangkit batu bara, kemudian proyek-proyek di negara berkembang pada era kolonialisme, termasuk yang kita bisa lihat sisa-sisa dari pabrik-pabrik gula, itu yang sebelumnya masih menggunakan mesin yang tenaganya adalah batu bara atau fosil. Untuk menebus utang iklim itu kan seharusnya ada yang bentuknya adalah investasi langsung, karena kalau investasi ini kan dia bisa mempercepat dalam konteks beberapa yang bisa dipasarkan atau marketable. Tapi ada juga yang memang dia tentu tidak bisa dipasarkan cara-cara adaptasi dan mitigasi ini. Sifatnya harusnya dalam bentuk hibah. Tapi yang terjadi kalau dilihat, ini misalnya salah satu temuan bisa, pakai ini aja. Ya. Misalnya salah satu temuan yang diinisiasi oleh Reuters itu justru menemukan gitu bahwa begitu ada isu soal perubahan iklim, banyak negara-negara maju yang justru programnya itu cenderung mencari profit, mencari untung. Oke, Bang Joshua, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya klip dari Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira. Nah, menurut Bang Joshua sendiri nih, sebenarnya seberapa besar sih ini komitmen negara-negara maju untuk mengucurkan dana atau dana iklim ya bagi negara-negara berkembang? Apakah apa yang membuat negara maju kayak enggan gitu mengucurkan dana iklim bagi negara berkembang? Silakan Bang Joshua. Ya, terima kasih Kak Eva. Pertama saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman Koalisi Jaskop sudah mengundang KPA untuk berbagi beberapa hal khususnya terkait utang ekologis yang dianggap masih belum tuntas, belum diterima oleh negara-negara berkembang. Kalau tadi pertanyaannya seberapa komitmen, saya rasa kalau komitmen mungkin kita sudah sama-sama, mungkin kita tidak akan berdiskusi pagi ini ya Kak Eva, karena memang ada problem dalam hal komitmen, political will dari negara maju untuk betul-betul mendukung pencegahan perubahan iklim itu masih sangat minim ya. Tadi Bang Bima dari Selyos sudah sedikit menyinggung ada aspek historis yang perlu kita lihat Kak. Historis di mana di era kolonial eksplorasi besar-besaran oleh negara Eropa ya ke negara-negara Asia termasuk Indonesia sangat luas dan dia sifatnya ekspansif dan sangat lapar tanah. Jadi ada problem sumber daya agraria kita sebut di KPA yang khususnya itu dalam hal tanah. Nah, tanah ini sangat penting bagi masyarakat ya sebagai sumber penghidupan, tapi oleh negara barat ya khususnya Eropa melalui perusahaan-perusahaan dagangnya merebut tanah-tanah masyarakat ya dan sampai sekarang kita masih menagih kembalinya tanah-tanah itu ke masyarakat. Jadi di rentan waktu itu di era kolonialisme kita melihat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya agraria sampai sekarang juga kalau saya boleh melihatnya ini bukan lagi walaupun katanya kita sudah lepas dari cengkraman kolonialisme, tapi ada format baru namanya neokolonialisme karena memang paradigmanya adalah ekonomi untuk bagaimana merebut sumber daya alam di negara-negara berkembang untuk keuntungan bagi negara-negara maju. Jadi kalau pertanyaannya ke komitmen, saya rasa justru mereka tidak berkomitmen, ya justru mereka melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan di tempo dulu. Berarti dengan kata lain, menurut Bang Joshua ini pendanaan iklim yang sudah mengalir sampai saat ini ke negara-negara berkembang, berarti belum adil kah atau sudah adil? Dan kira-kira syaratnya itu sebagai pendanaan yang adil tuh yang seperti apa sih Bang? Nah tadi Bang Bima sudah sedikit ya sebagai alur diskusi kita bahwa ada investasi dalam bentuk hibah. Nah hibah itu juga perlu dihitung ya. Kalaupun dia hibah, bisa jadi dia utang. Jadi kalaupun dia dihitung secara ekonomi, ya uang, saya rasa kita sama-sama memahami atau mungkin beberapa dari kita memahami
em, kebutuhan dana iklim itu masih sangat minim ya. Jadi ditargetkan mungkin 30 miliar US dollar per tahun, tapi kita masih 1,2 kalau saya tidak salah ingat per tahun hingga saat ini untuk kembali melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Eva untuk langkah mitigasi dan adaptasi iklim. Nah, saya rasa dari porsinya saja kita sudah tidak seimbang. Jadi kalau menanya keadilan ya, memang belum adil kan. Kalau menjadi salah satu indikatornya ya. Ditambah lagi memang ada problem di kita memang. Sepertinya memang narasi iklim hanya dikonsumsi oleh kelas menengah, ya kaum urban, tapi memang belum merata sampai ke kelompok-kelompok di pedesaan, khususnya kaum tani, ya masyarakat adat, nelayan, kelompok perempuan dan pemuda, yang itu memang masih jauh dari kata-kata iklim, perubahan iklim untuk mendorong yang lebih adil, keadilan ekologis. Nah, jadi memang ada satu gap di situ, gap informasi yang saya rasa butuh diperkuat, tidak hanya oleh negara, tidak oleh hanya lembaga internasional, tapi juga gerakan masyarakat sipil, gerakan sosial di Indonesia. Nah, khususnya KPA dan koalisi, ya teman-teman CSO juga yang khususnya melakukan pendampingan di pedesaan dan penguatan ekonomi dan vokasinya, kita melakukan penyaluran informasi supaya komunitas di pedesaan atau masyarakat di pedesaan juga mendapatkan informasi yang sama, kemudian sama-sama bergerak untuk menuju keadilan iklim. Oke. Jadi kalau maaf, jadi kalau misalnya kalau kita dengar pemaparan dari Bang Joshua tadi gitu ya, kalau negara maju memang punya utang ekologi terhadap kita, ini gimana sebenarnya cara menagih hutangnya? Kan nggak mungkin kita datangkan pakai debt collector gitu ya, Bang, yang kayak orang biasa. Nah, ini nagih hutang ekologinya ke negara-negara maju ini gimana, Bang? Nah, menagih saya rasa memang penting, tapi tidak kalah penting bagi KPA dan dampingannya untuk mandiri dan swadaya, kemudian membangun gerakan kesadaran untuk keadilan iklim atau keadilan ekologis, Kak Eva. Jadi penting kalau saya melihatnya, mungkin negara harus menagih sebagai bentuk komitmen negara-negara maju pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, sedang berkembang seperti Indonesia, melalui forum-forum internasional ya. Nah, cuman bagi tingkat tapak, saya rasa bentuk menagihnya adalah melakukan aksi mandiri berdasarkan inisiatif dari rakyat, yang itu selama ini juga sudah kita lakukan. Saya rasa cerita-cerita baik itu bisa kita jumpai tanpa harus sebenarnya menunggu yang sifatnya top down dari negara maju ya, untuk betul-betul sadar iklim, untuk betul-betul bergerak bersama. Tapi kita punya inisiatif di KPA sendiri. Kalau saya boleh berbagi, kita punya strategi yang kita sebut Desa Maju Reforma Agraria atau Damara. Di Damara itu adalah, kita anggap Damara sebagai gerakan KFA, gerakan untuk melakukan pengorganisiran, menata ulang penguasaan tanah, menata guna tanah ya, supaya termasuk tadi bagaimana penataan guna di kampung-kampung itu, di pedesaan itu tidak hanya mempertimbangkan aspek pertanian, persawahan atau pemukiman, fasilitas sosial, tapi juga ada namanya ekologisnya, atau kita bilang ada bentang agrarianya yang dia sifatnya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kemudian kita juga menata produksi pertanian ya di pedesaan supaya dia lebih adil dalam membangun ekonomi. Begitu juga di proses distribusi ya, kita menatanya sampai ke konsumsi, bahkan kita melakukan intervensi, membangun kekuatan bersama supaya kita tidak tergantung kepada produk-produk yang berada di luar komunitas atau luar kampung.
dan masyarakat bisa dianggap sebagai masyarakat yang subsisten terhadap kebutuhan pangan. Oke, terima kasih Bang Joshua untuk pemaparannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua. Dan untuk Anda, saudara, Ruang Publik kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk boleh bertanya ataupun memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau juga bisa melalui live chat YouTube KBR Media atau mention Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar #Ruang Publik. Ingat, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast di kbr.id. Pilih Ruang Publik. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus matang ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Anda masih menyaksikan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop dan tema kita pada pagi hari ini adalah utang ekologis dan keadilan pendanaan iklim. Perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Dan saudara, kembali lagi saya mengingatkan bahwa Anda bisa menyimak Ruang Publik KBR di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dan Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming via website kbr.id dan juga melalui YouTube KBR Media. Kami juga kembali mengundang Anda untuk yang ingin bertanya ataupun sekedar memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga melalui live chat YouTube KBR Media atau mention ke Instagram @KBR
kbr.id. Dan pagi hari ini kita masih bersama Bang Joshua dari KPA. Dan Bang Joshua, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan sama-sama menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Tanti Budi Suryani selaku Program Manajer Dana Nusantara. Dan mari kita saksikan video berikut ini. Perlu diketahui masyarakat adat di Indonesia itu, termasuk di Indonesia ya, di Asia itu paling besar jumlahnya. Secara global itu menyumbang 60%. Tapi dana yang mereka kemudian bisa akses dari pendanaan iklim itu hanya sekitar untuk Asia ya 2,9% gitu ya. Jadi tadi ya soal ketidakadilan itu memang ada gitu dalam bagi mereka justru yang menjaga secara konsisten dari hutan tropis kita dan ekosistem kritis kita gitu. Nah, mungkin sedikit pernah kami ada diskusi juga dengan teman-teman yang terlibat di dana karbon misalkan, jika dibandingkan dengan pengelolaan dana karbon dari pemerintah misalnya, untuk mendapatkan, kami dapat contohnya di Kalimantan ya, Kalimantan Timur, untuk mendapatkan pendanaan yang kurang lebih sekitar $3.000, yaitu kurang lebih sekitar 40 juta ya bagi masyarakat adat gitu ya. Itu mereka bahkan ketika program itu sudah berlangsung 5 tahun itu tidak dapat diakses. Jadi persoalan utama itu selalu soal bagaimana birokrasi yang sangat lumayan panjang. Oke, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari cuplikan video dari Ibu Tanti Budi Suryani selaku Program Manajer Dana Nusantara. Nah, kalau kita dengarkan bersama tadi ya Bang Joshua, bahwa banyak sekali ternyata dana-dana tersebut agak susah untuk diakses, terlalu berbelit-belit. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, sebenar-benarnya siapa sih yang menikmati pendanaan iklim paling besar saat ini? Ya, saya rasa tadi sangat penting ya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Tanti bahwa ada birokrasi yang panjang itu jadi satu PR besar ya KFA dan teman-teman sekalian yang nanti akan menjawab siapa sebenarnya yang diuntungkan, karena kebetulan tesis saya juga terkait governance tapi untuk di konteks agraria. Di tesis saya itu salah satu lens yang saya pakai adalah proceduralism. Jadi proceduralism itu adalah proses yang masih terjadi di dalam ketika kita melakukan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dengan non pemerintah. Nah, konteks tadi sudah di-mention di awal bahwa mendorong keadilan ekologis dan iklim ini harusnya memang menjadi kerja bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, non-pemerintah juga kita nanti bisa bagi segmennya, apakah dia masyarakat sipil, apakah dia NGO internasional, apakah dia lembaga multilateral, ya nanti kita akan bedah. Nah, ada birokrasi yang panjang di dalam proses pendanaan iklim. Tadi contohnya di Kalimantan. Nah, itu memang fakta Kak Eva, dan itu menjadi satu temuan yang saya rasa banyak dirasakan oleh kelompok atau masyarakat yang berbasiskan atau kelompok organisasi berbasiskan masyarakat sipil kayak KPA contohnya. Jadi sistem dan prosedur itu cukup ribet ketika kita mau akses dan berbelit. Jadi dan dampaknya karena dia sistem berbelit itu tidak langsung menuju ke masyarakat atau komunitas yang membutuhkan, karena memang tadi ada gap informasi di masyarakat, di pedesaan atau di komunitas memang dalam literasi juga memang masih sangat minim di Indonesia khususnya. Jadi kita memang agak susah ketika diharuskan untuk merangkai kata-kata ya di dalam konsep rencana strategis atau proposal yang itu diwajibkan oleh si pendana iklim tadi. Nah, pada akhirnya siapa yang bisa? Yang bisa adalah kelompok-kelompok profesional, ya, kelompok-kelompok akademisi, pemerintah yang dia memang secara
suprastrukturnya sudah sangat lengkap dan sangat baik. Bagaimana dengan masyarakat tingkat lokal, masyarakat adat dan petani, nelayan? Dia masih menjadi penonton dan masih harus menunggu kebaikan dari kelompok-kelompok tadi untuk menyalurkan dana-dana atas nama mencegah perubahan iklim. Nah, saya rasa memang jadi sifatnya memang kalau bisa kita tarik selain tadi sistem yang berbelit dan prosedur yang berbelit dan ribet, kemudian top down, ketiga memang dia menjadi tidak afirmatif. Tadi saya bilang dia pendanaan iklim harus lagi ke intermediari dikelola oleh kelompok tertentu yang dia dianggap mampus dan profesional untuk mengelolanya. Nah, ada PR sebenarnya ini kaitan dengan tesis saya yang kedua, lensa akademik yang kedua, dia memang pada akhirnya kelompok masyarakat itu ya hanya dijadikan sebagai simbol inclusion, Kak Eva. Dia simpel saja, ya kosmetik saja atas nama perubahan iklim, kita harus menggerakkan masyarakat, tapi ternyata ya tidak begitu faktanya. Dia hanya menjadi kosmetik saja, ya telah berkontribusi buat masyarakat ini, tapi memang secara dampak tidak memberikan dampak yang signifikan. Dan ada permasalahan di situ dalam hal tata kelola governance. Memang kita itu lebih cenderung governance-nya by procedure. Jadi memang agak lebih panjang ya, berbelit tadi. Yang harusnya untuk langsung pendanaan ke komunitas baiknya adalah governance by trust. Tentu kepercayaan dengan komunitas adalah aspek penting ya, tapi tetap dibarengi dengan yang namanya pendidikan, peningkatan kapasitas bagi masyarakat di tingkat lokal untuk betul-betul bisa melakukan, merencanakan, ya, kemudian mengimplementasikan apa yang mereka sudah rencanakan untuk bersama-sama bergerak menuju perubahan iklim. Menuju, ya. Silakan. Berarti memang kalau saya boleh summarize dari paparan dari Bang Joshua ini memang benar bahwa prosedur untuk mengakses pendanaan iklim itu benar-benar sangat berbelit-belit sekali dengan birokrasinya yang juga berbelit gitu ya, dan banyak sekali ada masalah-masalah lainnya, layer-layer yang sudah dipaparkan oleh Bang Joshua sehingga masyarakat adat dan komunitas lokal itu kesulitan mengakses dana iklim tersebut ya. Tapi mungkin boleh di-emphasize lagi nggak sih Bang, ini gimana ya caranya ngebuat masyarakat adat dan komunitas lokal itu bisa mengakses dan memanfaatkan dana iklim itu sekaligus mempertanggungjawabkannya. Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti itu? Nah, sejauh ini memang kalau berdasarkan pengalaman KPA bersama 135 anggotanya yang terdiri dari serikat petani, masyarakat adat, nelayan, organisasi perempuan dan pemuda, kita memang membangun perencanaan bersama, Kak. Jadi memang harus bersama-sama dengan masyarakat adat dan komunitasnya untuk membangun perencanaan seperti apa mereka ingin melakukan, mendorong yang tadi saya sebut di awal, desa maju reforma agraria. Karena konteks mencegah perubahan iklim itu ada di dalam Damara tadi. Jadi ada prinsip-prinsip yang ekologis kita sebut di dalam desa maju reforma agraria, gerakan desa maju reforma agraria tadi. Nah, ketika membangun rencana tadi, ya kita memang sifatnya ya harus bottom up, Kak. Jadi idenya atau konsepnya dari masyarakat, ya. Tapi memang harus ada organisasi masyarakat yang organisasi masyarakat sipil yang betul-betul melakukan pendampingan. Sehingga si kelompok tadi juga memang bukan kelompok sembarangan, kelompok yang baru atas nama karena ada uang di sini atau dana iklim. Jadi dia tiba-tiba menjadi komunitas atau organisasi rakyat yang berjuang untuk iklim. Tapi kalau kita sebut harus menjadi kelompok masyarakat atau organisasi rakyat yang terorganisir, Kak. Jadi memang betul-betul terorganisir, dia memahami secara utuh kemana tujuannya, ya, dan betul-betul berkomitmen untuk menjaga lingkungannya, untuk kemudian menata kuasa tanahnya supaya lebih dan menata guna tanahnya supaya dia mempertimbangkan aspek ekologis, sehingga nanti di proses menata produksinya juga dia tidak akan lagi
memakai pestisida contohnya. Di beberapa basis anggotanya KPA, organisasi rakyat anggota KPA itu kita sudah mulai menuju memang secara perlahan untuk tidak lagi memakai pestisida dalam persawahan, tapi lebih kepada yang sifatnya selaras alam atau organik. Sehingga memang butuh waktu, Kak Eva, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya, uang yang besar tadi memang secara global akan dilihat sangat besar, tapi ketika nanti didistribusikan atau dilihat secara proporsional ke masyarakat-masyarakat, saya rasa tidak terlalu signifikan jumlahnya. Padahal cita-citanya kita mau sangat besar di kemudian hari. Nah, saya rasa ada gap di situ. Nah, KPA dengan beberapa CSO seperti Aman dan Walki melalui Nusantara Fund atau Danus dan Nusantara, kita sama-sama memastikan afirmatif yang saya sampaikan di awal tadi. Kelompok atau organisasi masyarakat komunitas dampingan atau anggotanya 3 pendiri organisasi tadi, organisasi pendiri KPA, Aman dan Walki, betul-betul mendapatkan akses yang dia dalam prosesnya sesederhana mungkin. Jadi tidak lagi menuliskan proposal yang terlalu berbelit, yang saya rasa itu hanya oleh akademisi dan negara yang bisa mengisi proposal atau persyaratan yang rumit tadi. Saya rasa itu kira-kira. Oke, terima kasih sekali Bang Joso untuk pemaparannya, dan nanti kita akan lihat dulu nih komentar-komentar warga-wargi ini yang sudah masuk melalui live chat YouTube maupun juga WhatsApp. Kita akan balas, kita akan kasih respon setelah ini, dan saudara, Ruang Publik akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang. Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk perpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Wah, udah hampir jam 5 nih. Ketinggalan perspektif baru lagi. Waduh, dengerin dulu ah. Sekian. Nah, kan ketinggalan lagi deh. Nih ya, biar gak ketinggalan seperti saya, dicatat dong tayangnya setiap Jumat jam 4:30 sore. Masih bersama Wimar Witular di seluruh radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Diingat ya, biar gak ketinggalan seperti saya. KBR, inspiratif, terpercaya. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop.
Saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop dan tema kita pada pagi hari ini adalah utang ekologis dan keadilan pendanaan iklim. Perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Dan saudara, Anda juga bisa menyaksikan Ruang Publik KBR, Anda bisa juga simak di 50 plus radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dan juga bisa mendengarkan melalui live streaming via website kbr.id ataupun juga bisa melalui YouTube KBR Media. Dan juga kami mengundang Anda yang ingin bertanya melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, juga bisa melayangkan komentar ataupun pertanyaan Anda di 0812 melalui WhatsApp 118 8181, atau juga bisa melalui live chat YouTube KBR Media atau mention ke Instagram @kbr.id. Dan hari ini kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon kita dari Pak Pentra di Bali. Silakan Pak Petra dengan pertanyaan ataupun komentarnya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, saya Pak Pentra dari Bali. Ya. Jadi kepada Ibu narasumber, selamat pagi. Jadi saya mendengar paparan dari narasumber tadi, saya tertarik berkomentar terkait dengan dana iklim ya. Dana iklim ini ada negara maju, ada negara sedang berkembang. Nah, jadi tadi juga saya dengar dari paparan bahwa dana iklim sangat sulit untuk diakses. Prosesnya sulit untuk mendapatkan dana itu. Nah, bagaimana? Siapa sebetulnya yang mengelola dana iklim ini atau dana Nusantara ini? Apakah kalau negara sedang berkembang seperti kita, Indonesia? Ini kan negara sedang berkembang, sangat memerlukan suatu bantuan. Ya, karena kegiatan di dalam negeri kita, terutama pendidik itu luar biasa, memerlukan dana. Nah, sehingga dana iklim ini kalau demikian prosesnya sulit dikatakan, nah lalu bagaimana negara kita untuk mendapatkan dana iklim ini? Apalagi ya dana iklim ini sulit untuk diakses. Jadi maka siapa yang mengelola dana iklim ini? Itu pertanyaan. Siapa yang mengelola? Apa negara maju? Siapa negara maju itu siapa? Kemudian siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima dana iklim. Nah, sehingga kita negara Indonesia yang sedang berkembang dan juga yang sedang dilanda oleh korupsi, karena itu yang dikhawatirkan. Nanti saya juga khawatir kalau namanya dana, ya uang ya, kalau sudah ya ketemu dengan uang itu saya khawatir juga orang-orang yang sudah kita di negeri kita ini yang sudah dilanda oleh korupsi ini belum dituntaskan penyelesaiannya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Pentra untuk pertanyaannya, dan kita juga akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat YouTube KBR Media dan juga melalui WhatsApp. Baik, ini dari Aeva, dia bertanya, jika Indonesia menerima dana pendanaan iklim, apa yang menurut Anda harus menjadi prioritas penggunaan dana tersebut? Kemudian juga ada Titi yang bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang negara maju yang punya emisi lebih besar tetapi meminta negara berkembang ikut menanggung biaya mitigasi? Kemudian juga ada pertanyaan dari Lili yang bertanya, menurut Anda apa yang paling terdampak ketika negara-negara maju tidak memenuhi komitmen pendanaan iklim? Kemudian ada juga Purbaya Jaya Diningrat yang mengatakan keadilan ekologis di dalam negeri banyak menjabat rakus demi memenuhi ambisi untuk kelompok. Ya, mungkin itu dulu yang kita bisa bacakan ya, Bang Joshua. Kira-kira seperti apa komentarnya atau tanggapannya terhadap pertanyaan dan juga komentar dari teman KBR yang sudah mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan tadi. Silakan. Ya, terima kasih buat para penanya. Saya rasa saya akan mencoba menjawab. Semoga bisa terjawab semua. Tapi tadi Pak Pentra sangat menarik ya, siapa sebenarnya. Jadi kita naming saja. Dan sebenarnya ini sudah menjadi informasi publik ya, dan bisa diakses di media sosial atau di mana saja ya, di internet. Nah, kalau seingat saya negara-negara yang memang menjadi kontributor untuk pendanaan iklim itu seperti Amerika Serikat, kemudian Jepang ya, dan beberapa negara Eropa seperti Jerman dan lain, Prancis dan lain sebagainya. Tapi mungkin dengan porsi yang berbeda-beda. Nah,
Kalau tadi pertanyaannya seperti apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan dana iklim sebagai negara yang sedang berkembang, saya rasa memang tadi saya sudah sampaikan di awal harus mulai membangun keswadayaan. Nah, bagi gerakan sosial itu penting ya, Kak Eva dan kawan-kawan sekalian, supaya kita tidak ketergantungan hanya dari negara-negara maju tersebut atau melalui negara ya. Karena faktualnya juga ketika pun itu tersalurkan, contohnya saja dana iklim yang harus ngepost di Kementerian Kehutanan. Tapi kan dampaknya adalah ketika dia mendorong supaya hutan tidak terkonversi menjadi kawasan non hutan, maka dia harus menggusur masyarakat yang ada di dalam atau memanfaatkan hutan tersebut. Ya, contoh petani dan masyarakat adat yang selama ini atau mungkin secara turun-temurun sudah menguasai, memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi atas nama iklim supaya tidak ada atau mencegah namanya laju deforestasi, ya pemerintah kemudian harus menggusur masyarakat-masyarakat yang tinggal atau memanfaatkan hasil hutan. Nah itu menjadi paradoks sebenarnya. Apakah dana iklim ini sebenarnya untuk rakyat atau sebenarnya justru menggusur rakyat atas nama iklim? Nah ini penting. Jadi untuk kita kemudian berhati-hati. Kalau di kita memang yang paling penting keswadayaan. Toh juga secara turun-temurun kalau boleh dicek masyarakat adat dan petani, nelayan, mereka juga masih sifatnya tradisional. Mereka masih memiliki nilai-nilai luhur yang mereka menganggap penting yang namanya hutan. Saya rasa Pak Pentra juga akan banyak menemukan di Bali juga seperti itu ya. Beberapa masih sangat mendukung yang namanya menjaga ekologinya ya, menjaga hutannya, tidak juga merubah hutannya menjadi begitu persawahan atau perumahan, tapi dia coba untuk semaksimal mungkin menjaga hutannya supaya tetap lestari. Nah, untuk yang tadi beberapa pertanyaan, saya rasa prioritas yang utama adalah bagaimana masyarakat yang khususnya berkaitan dengan pendanaan iklim ini harus didorong yang namanya hak atas tanahnya dan aksesnya dalam artian ekonominya, Kak. Jadi penting makanya di Dana Nusantara itu kita tetapkan 5 target yang ingin kita capai melalui skema pendanaan langsung ke komunitas atau ke organisasi rakyat. Yang pertama itu memang pemetaan wilayah atau lokasi prioritas reforma agraria atau wilayah rakyat itu penting supaya mereka mengetahui ini adalah tanahnya mereka dan mereka memperjuangkan hak atas tanahnya dan ini aspek penting. Kemudian yang kedua adalah perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat itu yang juga menjadi target penting untuk kita terus dorong. Kemudian yang ketiga kita mendorong yang namanya target rehabilitasi dan restorasi. Ini khususnya buat tadi ya supaya ekologinya tetap terjaga. Dan keempat kita menargetkan ekonomi kolektif di rakyat supaya mereka maksudnya ya atas nama iklim mereka harus tidak boleh menggarap hutan ya atau memanfaatkan hasil hutan. Atas nama iklim juga mereka tidak boleh lagi melakukan pertanian yang pestisida atau contohnya tidak lagi boleh menanam sawit contohnya ini. Nah, saya rasa ekonomi kolektif itu penting, membangun contohnya badan-badan usaha versi rakyat, entah dia bentuknya koperasi atau credit union atau apapun itu. Kemudian kelima penting tadi pendidikan rakyat supaya mengisi gap informasi yang saya rasa yang namanya iklim ini ya mencegah perubahan iklim itu masih dikonsumsi oleh secara narasi masih dikonsumsi oleh kelas menengah dan kaum urban, belum betul-betul sampai ke masyarakat karena memang secara faktualnya mereka memang sudah melakukan itu secara turun-temurun sebenarnya, tapi atas nama atau terminologi iklim itu dianggap sebagai hal yang baru padahal secara praktik mereka sudah melakukan. Saya rasa itu menjadi prioritas untuk kemudian kita dorong bersama ke komunitas.
Begitu Kak Eva, Oke. semoga bisa menjawab. Mudah-mudahan tadi pemaparan dari Bang Joshua bisa menjawab beberapa pertanyaan Anda ya teman KBR yang sudah melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp maupun melalui live chat YouTube. Dan saudara, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan boleh melalui live chat YouTube KBR Media atau juga Anda bisa mendengarkan secara utuh melalui podcast di kbr.id, pilih Ruang Publik. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subang. Ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang gadis berusia 18 tahun. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? Gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancur. Bisa naik sekolah mah. Iya, pengen banget sekolah. Lihat orang. Saya ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau ningkain cita-cita Disclose, dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Aduh, gue sedih banget ya rasanya. Nggak tahu kenapa, kayak sedih banget gitu. Emang lo ngerasanya gimana? Ya pikiran gue tuh kayak nggak karuan aja gitu, kesana kemari. Terus pas lagi sedihnya tuh dapetnya yang bener-bener sedih banget. Itu udah 2 hari begini terus. Oke, kita coba tanya Mbak Google ya. Apa ya kata kuncinya? Oh, coba gini deh. Ciri-ciri orang depresi. Gitu kali ya. Wah, nemu nih, ciri-cirinya sama banget kayak lo nih. Jadi, katanya nih, kalau lo sedih 2 hari itu... Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, gue Kevin di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kalian gak boleh loh diagnosa sendiri. Yang harus kalian lakuin adalah konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalnya kalian ingin tahu tentang kesehatan mental langsung dari pakarnya, yuk dengerin podcast Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id. KBR Prime, podcast for curious mind. Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Saudara, ini adalah bagian akhir dari Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Jaskop. Dan tema kita pada pagi hari ini, utang ekologis dan keadilan pendanaan iklim. Perbincangan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari diskusi 2 mingguan Nexus 3 Krisis Planet yang digelar oleh Koalisi Jaskop. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 50 plus jaringan radio KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming via website kbr.id dan juga YouTube KBR Media. Dan saya pada pagi hari ini masih bersama dengan Bang Joshua Situmorang dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Dan sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita pada pagi hari ini saudara, kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari CEO Ekonusa Foundation Bustar Maitar. Mari kita saksikan video berikut ini.
Itu salah satu contoh. Yang lain-lain lagi urusan karbon. Ini sekarang lagi euforia baru ini terkait karbon ini karena pemerintah kita baru mengumumkan lagi ada bagaimana supaya urusan karbon ini mulai vibe lagi gitu. Dan hampir sebagian besar hutan-hutan kami di Papua itu, mungkin juga di Kalimantan dan Sumatera itu sudah di-coupling untuk karbon. Yang juga kita tidak tahu benefit ke masyarakat adatnya itu akan seperti apa. Jangan sampai kemudian urusan karbon ini hanya menjadi seperti business as usual commodity. Jadi tidak ada ubahnya dengan sawit, dengan HPH dan lain sebagainya, hanya bedanya ini enggak nebang pohon gitu, tapi bagaimana sumber daya itu dikuasai sama aja. Baik, tadi kita sudah dengarkan cuplikan video dari Pak Bustar Maitar ya selaku CEO Ekonusa Foundation. Nah, gimana nih Bang Joshua? Menurut Bang Joshua sendiri, apakah pendanaan iklim lewat perdagangan karbon itu benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat adat dan komunitas lokal atau hanya sekedar wacana yang agak susah untuk terrealisasi? Gimana nih Bang Joshua? Nah, tadi sebenarnya ini mantap sekali nih Bang Bustar ini. Sangat confident untuk menyatakan memang ya jangan-jangan ini hanya bisnis saja, Kak Eva. Tadi saya sudah singgung di awal ya. Jadi memang karena memang atas nama bisnis, ya kepentingan bisnis dan masyarakat ya mau nggak mau harus terpinggirkan. Dan kita perlu ada kajian lebih mendalam terkait karbon tadi, ya sejauh mana dia berdampak ke masyarakat, ya kemudian cara menghitungnya, intinya selama bentuknya menguntungkan masyarakat, ya menjamin keadilan ekologis, saya rasa tidak akan ada masalah. Makanya ada prinsip internasional itu namanya free prior informed consent. Memang harus kemudian masyarakat terlibat, diberitahu, ya, kemudian diminta izinnya, dan mereka terlibat di dalam proses itu. Tapi kan faktanya tidak selama ini menjadi konsesi tambang atau menjadi izin lain yang itu malah menggusur masyarakat dari wilayahnya, ya, atau untuk konteks atau tipologi hutan dia akan menggusur masyarakat untuk keluar dari hutannya, karena memang dari sisi paradigma juga bermasalah ini. Kalau dia penganut paham yang sangat hutan, ya bahkan dia cenderung menganggap manusia itu adalah penyebab rusaknya hutan, tapi kan faktualnya tidak begitu. Ya mungkin di Papua, ya masyarakat ada di Papua dan kelompok tani di Papua, mereka memanfaatkan hutan dan mereka memang menganggap hutan adalah rumahnya. Jadi kalau rumahnya kemudian dikooptasi oleh pemerintah, ya diambil, dan masyarakat yang menganggap itu rumahnya dikeluarkan dari rumahnya, ya pada akhirnya dan itu lucunya atas nama iklim gitu loh, yang namanya karbon, dan saya rasa jangan sampai tujuan kita untuk kemudian menjaga ekologi, ya pada akhirnya menjadi buruk gara-gara ada motif terselubung namanya perampasan tanah. Jadi atas nama iklim ternyata masyarakat harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Saya rasa itu menjadi paradoks dan itu menyalahin apa yang menjadi tujuan utama untuk keadilan ekologis. Nah, mungkin demikian. Oke. Berarti sebenarnya ada nggak sih sebenarnya ukuran dampak dari pendanaan iklim yang diberikan kepada masyarakat itu, atau bagaimana cara mengukur dampak dari pendanaan iklim ini Bang sebetulnya? Nah, kalau di kita memang kan pendanaan, saya rasa memang harus ada hitungan baku, ya, dan praktiknya selama ini belum ada, tetapi di kita KPA bersama organisasi rakyat anggota, kita punya indikator-indikator untuk melihat itu semua. Di dalam gerakan Damara tadi, ya, kita punya banyak indikator untuk melihat
seberapa seberapa penting dan seberapa besar dampaknya, baik dampak langsung maupun tidak langsung dari pendanaan yang diterima oleh masyarakat. Salah satunya itu adalah kita sampai melihat perencanaan tata guna tanahnya. Ada tidak di setiap wilayah rakyat tersebut kita sebut wilayah konservasinya, atau wilayah yang menjadi sumber mata airnya contohnya, atau memang bentang ekologisnya yang itu menjadi tempat yang disakralkan untuk tidak boleh diganggu, ya. Itu kita selalu ada, Kak. Jadi memang bahkan kita membangun yang tadinya tidak ada hutan lagi, jadi justru ada hutan versi rakyat, yang itu sangat berkontribusi untuk menyerap karbon. Dan saya rasa aksi-aksi begitu yang harus didorong. Di KPA kita punya 1,7 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria yang saat ini kita dorong untuk kemudian melakukan hal yang sama. Ya. Nah, dengan di 865 kurang lebih desa di seluruh Indonesia dan melibatkan kurang lebih 500.000 kepala keluarga. Nah, mereka adalah kelompok-kelompok yang terorganisir yang memang harus kita mulai untuk membangun perencanaan bersama. Jadi tidak dia sifatnya top down tapi bottom up. Perencanaan itu harus dibangun bersama karena toh mereka juga yang akan melaksanakan. Nah, yang penting mereka sudah memiliki kesadaran bahwa ini ada loh namanya. Mungkin secara internasional terminologinya adalah mencegah perubahan iklim, tapi mungkin di level tapak, di tingkat tapak namanya sangat bervariasi untuk menjaga hutannya. Jadi atau menjaga wilayah ekologisnya. Jadi saya rasa memang butuh melibatkan lebih lagi masyarakat untuk terlibat di dalam setiap perencanaan, tidak yang sifatnya top down. Jadi uang-uang itu juga bisa terserap dengan baik. Dan saya rasa mekanisme pendanaan langsung ke komunitas adalah solusi, ya. Tidak lagi harus ke negara. Saya rasa negara juga kita bisa melihat justru tidak memberikan langsung ke komunitas, tapi justru malah menggusur masyarakat dari wilayahnya. Nah, ada 3 yang penting, Kak. Tadi saya garis bawahi terkait yang saya sampaikan di awal. Saya rasa memang kita sudah harus mulai menuju yang namanya governance by trust, khususnya dalam gerakan ekologis, ya. Nah, governance by trust itu sebagai antitesis dari proceduralism atau prosedur yang berbelit dan panjang yang kita sudah bahas di awal. Kemudian dia harus afirmatif. Afirmatifnya itu adalah ke komunitas lokal atau masyarakat adat yang dia memang betul-betul terorganisir, ya, dan tidak lagi menerka-nerka yang ini komunitas mana, yang ini mana, dan saya rasa harus mulai selektif untuk melihat ini betul-betul terorganisir atau sudah mengarah atau memahami apa itu keadilan ekologis. Kemudian yang ketiga, yang untuk mencegah atau mewaspadai yang namanya kooptasi tadi, saya rasa mulailah kita dorong tadi dana iklim tadi untuk tidak lagi hutang, tapi lebih kepada pemberian hibah kepada negara-negara berkembang. Karena memang secara politik dia akan terikat kalau dia mengatasnamakan utang, ya. Dan apa bedanya dia dengan kolonialisme versi baru yang saya sebut tadi dengan neokolonialisme. Nah, dan saya rasa strategi selanjutnya adalah bagaimana karena memang pendanaan iklim ini sangat terbatas, tadi ada gap, ya, kebutuhan mungkin sekitar 30 miliar US dollar, tapi saat ini cuma 1,2 US dollar per tahun. Saya rasa itu ada gap yang sangat besar, berkali-kali lipat, dan gap itu tidak menutup kita untuk terus bergerak, ya, bersama rakyat. Jadi memang, dan contoh-contoh baik atau cerita baik saya rasa sangat banyak, ya, di setiap region, di seluruh Indonesia, di Papua, di Bali, di Sumatera, Kalimantan, masyarakat adat, komunitas lokal, khususnya petani, nelayan dan segala macamnya, itu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang itu sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam terminologi
mencegah perubahan iklim ya sudah masuk, bahkan dia sangat menjaga iklim tidak berubah atau menjaga ekologisnya. Saya rasa cerita baik itu yang harusnya kita terus sebarkan sehingga negara-negara maju tadi mulai melihat bahwa kita juga sudah bergerak tanpa harus menunggu dana iklimnya mereka yang itu juga kebanyakan utang. Jadi saya rasa begitu. Kak Eva. Baik, Bang Joshua, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas sekali, boleh saya mendapatkan closing statement dari Bang Joshua? Mungkin dalam satu kalimat Bang Joshua untuk obrolan kita sepanjang 1 jam ini. Silakan Bang Joshua. Saya rasa memang yang tadi ya, masyarakat harus terorganisir ya melalui pendidikan, ideologisasi ya, pengetahuan, peningkatan kapasitas dan segala macamnya. Apa itu perubahan iklim versinya global supaya mereka kemudian bisa mendefinisikan versinya mereka dan ikut bergerak. Yang itu juga dilakukan oleh gerakan agraria. Jadi kalau saya mengasih penutup, tidak ada keadilan ekologis tanpa keadilan agraria. Mungkin begitu kira-kira. Baik, terima kasih sekali Bang Joshua untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Saudara, karena waktu kita yang sangat terbatas sekali, saat ini kita akan mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bang Joshua Situmorang dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Tarigan bersama seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Salam dan selamat pagi. Ruang Publik KBR.